Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget. Di video kali ini ada new Huawei MatePad, tablet berukuran 10,4 inch terbaru dari Huawei. Tablet ini sebenarnya adalah penerus dari Huawei MatePad 10.4 yang pernah saya hands-on tahun lalu. Nah, di tahun 2021 ini MatePad kembali hadir dengan beberapa upgrade. Meskipun dari sisi desain 99% hampir nggak ada yang berubah. Namun, ada 3 poin penting yang ngebedain tablet ini dengan seri MatePad sebelumnya. Kalau dulu opsi tertinggi memiliki RAM 4GB dan storage-nya adalah 64GB, kini media penyimpanannya di-upgrade menjadi 128GB. Setelah dipotong sistem dan update semua aplikasi bawaan, masih tersisa cukup banyak sisa storage yang bisa digunakan. Kalau mau, masih bisa diekspansi dengan menambahkan microSD maksimum di 512GB. Kemudian upgrade berikutnya ada di bagian chipset. Menggunakan Kirin 820 dengan fabrikasi 7nm plus GPU Mali G57. Dari skor benchmark Antutunya bisa dilihat kenaikan performa yang cukup signifikan, sekitar 28% lebih kencang dari pendahulunya. Ini belum pakai performance mode ya, jadi kalau diaktifkan skornya bisa lebih tinggi lagi di 370 ribuan. Perbedaan terakhir ada di chargernya. Huawei kini menyertakan charger yang lebih proper, 22,5 watt dari sebelumnya cuma dikasih charger 10 watt. So, proses charging udah lebih optimal, sehingga mengisi baterai berkapasitas 7250 mAh-nya hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam 17 menit, dari posisi 15% sampai penuh. Malah bisa lebih cepat lagi kalau ngisi baterainya hanya sampai di posisi 90%. Oke, jadi itu aja perbedaannya. Secara desain, udah mirip banget dengan MatePad generasi sebelumnya. Bodi belakang full polikarbonat dengan finishing matte berwarna grey. Bobotnya nambah sedikit 10 gram menjadi 460 gram. Secara dimensi juga tetap kelihatan tipis dan slim banget. Layarnya juga luas, 10,4 inch, resolusinya 2000x1200 pixel. Dengan kombinasi begini, kerapatan pixel ada di sekitar 224 ppi. Nggak setajam smartphone beresolusi SD+, tapi ya untuk tablet ini udah lebih dari cukup lah. Panel IPS-nya juga cakep, warnanya vibrant ala Huawei. Meskipun rasio layarnya adalah 5:3, menurut saya ini paling pas karena meskipun nggak terlalu wide tapi tetap enak dipakai nonton. Black bar atas bawah nggak begitu mengganggu dan tetap nyaman dipakai buat baca-baca e-book. Ya, dengan layar seluas ini, ada dua hal yang ada di pikiran saya. Nonton film dan ngegame. Untuk Netflix, no problem, tinggal pakai app Gallery menggantikan Google Play Store untuk menginstal aplikasi dengan mudah. Yang sedikit mengganjal sih meskipun MatePad ini mendukung Widevine L1, tapi nggak terdeteksi oleh Netflix. Jadi nonton harus puas di kualitas standar. Aplikasi streaming favorit saya berikutnya adalah Disney+. Yang ini saya agak kesulitan karena aplikasi yang ditawarkan oleh fitur pencarian Petal Search nggak ada yang jalan. So, solusinya cukup buka browser bawaan yang memang full fungsional sebagai desktop browser untuk dipakai streaming Disney Plus dengan lancar. Sedikit repot, tapi semua terbayarkan kok setelah mendengarkan output suara stereo dari 4 buah speakernya yang masing-masing berada di sisi kiri dan kanan. Suaranya cakep, komposisi bass, mid, dan high-nya pas banget. Nggak heran kalau kualitas bagus ini berkat campur tangan Harman Kardon dalam mentuning speaker dari Huawei MatePad ini. Asiknya nggak cuma urusan multimedia, Huawei MatePad ini juga punya performa gaming yang bagus. Udah lihat tadi kan skor dari Antutu benchmark-nya? Kalau dibandingin performanya kira-kira udah berada di atas rata-rata smartphone di kelas mid-range. Untuk beberapa game berat seperti Genshin Impact, saya saranin aktifin dulu performance mode-nya. Ya, udah tentu untuk mendapatkan frame rate yang lebih stabil. Paling ya buat yang doyan main PUBG bakal sedikit kerepotan karena tablet ini nggak punya sensor gyroscope. Oh ya, tablet ini memiliki single kamera belakang 8MP, kamera depannya juga 8MP, tapi ekspektasinya nggak usah terlalu tinggi karena kualitas foto kamera belakangnya biasa-biasa aja. Normal sih karena opsi kamera di tablet biasanya hanya sebagai pendukung, misal buat scan atau foto-foto dokumen. Ya, setidaknya tetap bisa kok dipakai buat ngerekam video di resolusi Full HD. Kamera depannya juga cukup terang untuk dipakai video callan. Untuk urusan ini Huawei cukup serius karena ada 4 buah mikrofon yang akan memastikan komunikasi suara terdengar bersih dan jelas. Oke, dari 2 aktivitas yang sering saya jalanin, yaitu gaming dan streaming, pemakaian baterai di tablet ini terhitung irit banget. Pakai seharian dan sisa baterai di 50% bisa tembus screen on time 6,5 jam.
Nggak heran sih secara kapasitas baterainya besar, penggunaan full Wi-Fi, serta chipset Kirin 820 yang efisien dan terintegrasi penuh dengan softwarenya. Soal optimalisasi software emang Huawei jagonya. Dari pengalaman saya sebelumnya pegang Huawei Nova 5T dan tablet generasi pertama dari MatePad ini, MIUI 10-nya emang smooth bener. Salah satu UI Android yang performanya mendekati stok Android. Mungkin kekurangannya dari segi software cuma ada satu, yaitu masih absennya GMS atau Google Mobile Service. Sehingga buat yang benar-benar ketergantungan dengan Google akan sulit mengharapkan aplikasi natif Google bisa berjalan dengan baik di tablet ini. Tapi menurut saya keterbatasan itu hanya berlaku untuk pengguna smartphone ya. Untuk tablet, apalagi ini adalah tablet Wi-Fi only tanpa koneksi data seluler, biasanya sih akan jadi perangkat kedua yang lebih banyak dipakai di rumah. So, kalau cuma sekedar mengakses Gmail, Google Maps, YouTube, dan banyak Google Service lainnya, bisa diakses dengan mudah melalui browser bawaannya yang fungsinya udah mendekati browser sekelas desktop. Di luar itu ada Huawei App Gallery dan Petal Search yang bisa dimanfaatkan untuk ngebantu mencari aplikasi yang kita butuhkan. Nah, untuk aktivitas non-gaming, misalnya baca-baca e-book, ada fitur e-book mode yang akan mengubah tampilan layar menjadi grayscale dan tone warnanya akan menjadi lebih warm sehingga akan lebih nyaman ngebaca e-book berlama-lama menggunakan tablet ini. Ada juga fitur Kids Corner buat para orang tua yang ingin membatasi akses aplikasi apa aja yang boleh dibuka. Namun gak hanya itu, ada beberapa kegiatan menarik yang bisa dilakuin dengan aplikasi bawaannya, seperti menggambar atau merekam suara dan lain-lainnya. Fitur-fitur lain yang mungkin Anda perlu tahu, yaitu Huawei MatePad ini udah mendukung Wi-Fi generasi ke-6, kalau terkoneksi ke jaringan Wi-Fi atau router yang memang support Wi-Fi 6 ya. Dan masih banyak sih fitur lainnya yang ditawarkan, tapi karena keterbatasan perangkat yang saya punya, jadinya nggak bisa ngetes penggunaan aksesoris tambahan seperti M Pencil. Terus ada fitur Huawei Share yang hanya optimal bila disandingkan dengan perangkat smartphone Huawei. So, kesimpulannya worth it nggak ngeluarin duit 4,5 juta buat ngebeli Huawei MatePad ini? Kalau Anda nggak terlalu ketergantungan dengan ekosistem Google, jawabannya iya. Di harga segitu sementara ini belum ada sih yang bisa nyamain spek serta fitur yang ditawarkan oleh Huawei MatePad. Oke, sampai di sini dulu video review dari saya. Kalau suka jangan ragu untuk subscribe channel ini untuk terus mendapatkan konten-konten gadget menarik lainnya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.